Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kuat, dahsyat, dan luar biasa. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan saya, Cikgu Mawar. Ya, sebelum kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Baik adik-adik, kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari ini dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, saat ini sebelum kami beribadah, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, penuhi hati kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Me this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
adik-adik. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, bersama dengan saya Teacher Meg, kita mau mendengar cerita hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, buat kami duduk mendengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita sama-sama mau melihat ceritanya pada hari ini. Ceritanya yang bertajuk, Ayo Berani Bersikap Tegas. Ayo berani bersikap tegas, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 25. Kita sama-sama membaca dari kitab firman Tuhan ini. Karakter dia adalah tegas. Ayo kita berani dan bersikap tegas di dalam segala hal apapun. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Ayo kita sama-sama mendengar. Adik-adik, pernah mendengar kata tegas? Kira-kira artinya apa ya? Tegas artinya satu, tidak ragu-ragu. Kedua, berani menyatakan dan melakukan kebenaran. Tiga, setia berpegang pada kebenaran untuk bisa bersikap tegas. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dari mana kita tahu semua itu? Dari firman Tuhan tentunya. Makanya anak-anak harus rajin membaca, belajar firman Tuhan supaya semakin tahu apa yang baik dan yang benar. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana sikap tegas. Ayo kita belajar baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 21. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di mana? Di Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas mereka. Di Yerusalem saat itu sedang ada perayaan Pentakosta. Pentakosta yang dimaksudkan adalah perayaan pengucapan syukur atas panen karunia Tuhan. Orang-orang beragama Yahudi merayakan Pentakosta dengan mengadakan perkumpulan atau ibadah raya dan mengaturkan persembahan kepada Tuhan di bait Allah. Maka situasi saat itu sangatlah ramai. Orang Yahudi dan orang beragama Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu juga berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada bunyi dari langit seperti tiupan angin yang sangat keras. Lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk seperti dalita api dan hingga pada para murid. Orang banyak di sekitar mereka juga mendengar suara tiupan angin kencang itu, lalu berkerumun di sekitar rumah itu. Mereka melihat dan mendengar para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka heran mengapa murid-murid itu bisa berbicara dengan bahasa dari negeri mereka masing-masing. Sungguh ajaib. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap murid-murid itu pasti sedang mabuk. Mereka berbicara asal-asalan saja. Menanggapi tuduhan itu, Rasul Petrus dan ke-10 rasul lainnya bangkit. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa murid-murid Tuhan tidak mabuk. Apa yang dilihat orang banyak adalah menggenapi nubuat Nabi Yoel. Para murid baru saja menerima pencurahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan para murid berbicara dengan berbahasa berbagai bangsa. Mereka bersaksi atau bercerita
Tuhan mengenai suatu berita bohong, apa yang kalian lakukan? Ikut meneruskan atau menyebarkan berita bohong itu? Jangan ya, berita bohong harus dihentikan, jangan disebarkan. Jadi kalau kamu menerima suatu informasi, baiknya tanya pada orang tua apakah berita itu benar. Bagus juga kamu kalau kamu bersama orang tuamu, coba cek kebenarannya. Selain itu, mungkin adik-adik pernah mendengar orang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak disalibkan, tidak mati dan tidak bangkit. Bagaimana anggapannya? Anak-anak, firman Tuhan sudah mengajarkan kebenaran kepada kita. Yesus Kristus sesungguhnya adalah Tuhan. Apa buktinya? Banyak. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Coba apa saja mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu kemudian bangkit mengalahkan kematian. Murid-murid Tuhan Yesus melihat dan mengalami sendiri. Merekalah yang bersaksi tentang kebenaran itu. Jadi kalian harus tegas, tidak boleh ragu-ragu, percaya pada kesaksian Alkitab. Bukan ikut kata orang. Kalian tidak perlu takut karena Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita semua menghadapi tuduhan atau ejekan. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan memakai hidup kita dan Tuhan akan terus memakai kita dimanapun. Kita harus berani berkata tegas untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan kertas dan penmu. Kita mau menghafal ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Ayat firman kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 yang berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayo adik-adik, minggu ini kita terus ingatkan firman Tuhan ini untuk kita hafal pada minggu ini. Kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari semua lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati persekolahan, berkati dalam keluarga kami, dalam hubungan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, menyertai setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar Roh Kudus-Mu penyertaan bersama anak-anak. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.